Pemerintah harus peka gitu terhadap masalah sampah Ciangir. Aku bilang ini udah abai ya pemerintah. Karena si tempat pembuangan akhir Ciangir ini kajian soal UKL UPL-nya itu belum diperbarui sejak 2013. Ada 100 lebih kolam yang ikannya itu tuh mati semua. Kota Tasikmalaya kini tengah menghadapi darurat sampah, yang mana isu lingkungan tersebut merupakan salah satu isu yang harus kita peka, isu yang harus kita lihat gitu, bahwa permasalahan sampah di Kota Tasikmalaya ini tidak habis-habisnya, setiap tahun selalu ada gitu, termasuk permasalahan sampah di Ciangir. Maka dari itu, kita akan mengupas tuntas secara lanjut bersama Teh Ayu sebagai wartawan dari Radar di Tasikmalaya gitu. Mungkin lanjut ya Teh, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan gitu mengenai permasalahan sampah di Kota Tasikmalaya, termasuk juga di Ciangir. Nah, pertanyaan yang pertama mungkin Teh, izin bertanya gitu Teh, bagaimana gitu menurut Teteh kondisi terkini terkait TPA Ciangir, dan juga dampak apa saja gitu yang sudah Teteh lihat akibat dari adanya pencemaran ataupun adanya permasalahan sampah di TPA Ciangir tersebut gitu. Oke, aku mungkin mau jelasin juga ya, karena teman-teman juga kan sempat liputan juga di TPA Ciangir, sempat ketemu juga dengan yang liputannya sama aku waktu itu. Biasanya memang TPA Ciangir ini dibuat untuk menampung sampah yang ada di pusat kota dari 10 kecamatan. Itu semua sampahnya dikirim ke TPA Ciangir. Nah, ternyata sistem yang digunakan di TPA Ciangir itu adalah open dumping. Nah, sistem pengolahan sampah sebenarnya ada open dumping, ada kontrol landfill, dan ada yang paling bagus itu sanitary landfill. Nah, sebenarnya open dumping ini itu buruk bagi lingkungan karena dia hanya memindahkan sampah di tempat lain ke TPA. Misal sampah-sampah yang udah ada di Unsil, ini kan biasanya ada penampungan sementara ya di agak sana ya kalau nggak salah. Terus diangkut, nah entah itu ke depo dulu yang dari sini atau langsung ke TPA, tapi pada akhirnya mereka sampah-sampah itu tuh di TPA dan itu tidak ada pengolahan. Jadi teman-teman bisa bayangin, nanti mungkin bisa ditayangin landscape dari TPA Ciangirnya seperti apa. Dan itu real, truk datang itu cuma ditumpuk aja. Jadi tidak ada pengolahan sama sekali? Nggak ada. Sebenarnya ada pengolahan tapi dia tidak terstruktur. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ternyata yang memilah sampah, yang berperan memilah sampah kita di Kota Tasikmalaya ini adalah para pemulung dan juga petugas kebersihan yang masih ngambil aku bilangnya pundi-pundi, kita bisa bilang pundi-pundi uang, karena sampah itu kan ada organik, anorganik. Kalau biomedis dia beda lagi ya. Sampah medis dia udah dipisahin, dan petugas-petugas kebersihan yang nggak dapat gaji ini dia milihin plastiknya untuk nanti ditimbang, dan itu untuk sebagai ganti gaji mereka sebenarnya. Nah, lanjut tadi kondisi kenapa bisa mencuat isu Ciangir ini. Sebenarnya saya udah liputan 100 hari di sana. Nggak live in, tapi balik lagi gitu ya. Awalnya itu terjadi aku temukan tanggal 20 Oktober 2024. Itu awalnya warga ngasih tahu ada warna air di kolam mereka sama sungai mereka itu real hitam banget, kayak kalau kita bisa bilang kayak oli, emang persis ya, karena emang setelah itu pun ada anggota DPRD yang bilang bahwa ini udah jelek banget airnya gitu kan ya. Nah, saya sempat nanya lah ke warga, ini sebenarnya akibatnya dari mana sih bisa berubah warna seperti ini. Nah, warga bilangnya ini dari Ciangir.
emang udah biasa. Nah, sampai bilang udah biasa gitu kan, ini Dari warga sekitar. kok bisa ya emang udah berulang sejak kapan? Katanya sejak TPA itu ada, sejak 2003 mereka udah ngalamin air mereka tuh kotor, sampai yang waktu itu paling parah yang aku temukan memang ada 100 lebih kolam yang ikannya itu tuh mati semua. Semuanya mabok lah gitu ya. Dan airnya berbau, terus ditambah bangkai ikannya itu juga bau gitu. Dan ternyata selain itu ada juga cacahan-cacahan plastik di dalam aliran sungainya gitu. Jadi dari mana nih gitu kan? Karena kita semua tahu di TPA Ciangir itu tidak ada mesin pencacah, tidak ada pengolahan yang terjadi ya. Saya bilang seperti itu karena emang realnya seperti itu. Kalau nggak percaya silakan datang aja. Dan ternyata warga bilang cacahan plastik ini timbul atau bisa sampai ke sumur mereka dan sungai mereka itu dari pabrik daur ulang plastik yang ternyata jaraknya juga nggak begitu jauh lah dari pemukiman warga. Jadi sampai situ aku dapat info bahwa air mereka udah tercemar karena ya tadi ya aku udah bilangin apa dampak-dampak yang dialami warga. Dan untuk bisa menyampaikan ke publik bahwa ini adalah sudah tercemar, lingkungannya sudah rusak, wawancaralah dengan dosen kesehatan di Poltekkes Kemenkes, bilang bahwa ada indikator yang menyatakan satu air itu sudah tercemar. Secara fisik dia udah berubah warna, berbau juga, dan baiknya dan seharusnya itu diuji apakah tercemarnya ini kandungannya apa nih gitu kan. Dan sampai setelah rame akhirnya dari Puskesmas Sangkali, dari Taman Sari ternyata meriksa ada kandungan E. coli dan nitrat. Itu sih, jadi kenapa bisa sampai mencuat lagi isu ini ya karena memang yang dirugikannya ada lingkungan dan juga warga gitu. Berarti terkait masalah Ciangir ini juga sudah dibuktikan bahwa terjadi pencemaran gitu teh, dan dibuktikan oleh tadi udah diteliti sama dosen dari Poltekkes ya teh. Ya sih emang itu dia by teori aja ya, karena sebenarnya untuk membuktikan di Ciangir ini tercemar atau enggak dia harus diuji lab airnya, dan itu harganya nggak murah. Sampai saat ini belum ada yang mau untuk uji ya. Demikian pun pemerintah dia tidak melakukan uji laboratorium terhadap kelayakan air. Entah itu air lindi yang ada dari TPA ataupun dari pabrik. Nah, sempat ada teman-teman dari pegiat lingkungan ngetes airnya untuk ngetes kadar asam, kadar pH airnya. Termasuk mereka juga ngecek air, tanah, semuanya aku pas lihat dan hitung hasilnya memang airnya itu udah nggak layak untuk konsumsi, tanahnya udah nggak subur, dan udara memang udah tercemar karena di sana ada gas metan juga ya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan di TPA Ciangir gitu. Mungkin dari beberapa tadi ya teh dampak dan juga permasalahan yang teh sebutkan gitu, apa sih gitu tantangan terkait permasalahan sampah di Kota Tasikmalaya ini dari sisi kebijakan ataupun infrastrukturnya? Kalau dari kebijakan jelas ya, pemerintah sih saya rasa belum sampai detail. Saya melihatnya pemerintah Kota Tasikmalaya itu tahu betul apa yang benar, apa yang salah. Faktanya mereka tahu betul, tapi yang disayangkan itu entah mereka mengambil sikap untuk diam atau karena ada berkaitan lah. Kita kalau ngomongin dunia politik ataupun dunia usaha tentu nggak bisa pakai kacamata kuda gitu ya. Dan banyak yang berkaitan gitu karena selain dari aku bilang ini udah abai ya pemerintah. Karena si tempat pembuangan akhir Ciangir ini kajian soal UKL UPL-nya itu belum diperbarui sejak 2013 dan itu udah abai sih karena ginilah, kan ada kolam instalasi pengolahan air limbah ya, ada 9 kolam. Nah,
9 kolam ini dia berfungsi untuk menyaring supaya air-air yang dihasilkan atau dari buangan-buangan ini sampai ke sungai, ke selokan warga itu bersih. Bersih ya, bukan seolah-olah bersih. Dan untuk bisa sampai bersih ini ada yang tadi saya sederhanakannya ada kolam penyaringan. Iya. Jadi kalau ada 9 kolam, dari kolam 1 sampai kolam 9 itu harus ada progres. Misalnya hitam dari kolam pertama, ya kolam kedua agak-agak coklat mungkin ya, sampai ke kolam terakhir itu bersih harusnya. Tapi yang saya lihat di lapangan, dari kolam pertama sampai akhir, ya tok hitam gitu. Karena memang ternyata tidak ada sistem filtrasi di sana selama dari 2013 itu tidak ada. Jadi tidak ada pengolahan, tidak ada filtrasi. Jadi ya gimana ya? Kalau misalnya ada air sampah, hujan ya udah masuk ke sungai, ya langsung tercemar otomatis gitu. Dan pemerintah alasannya kekurangan anggaran, tidak bisa membeli alat filtrasi ataupun tidak bisa pemeliharaan yang cukup, butuh MM-an lah gitu kan. Tapi menurut saya karena hak atas air, udara dan tanah yang sehat, bersih, layak itu ya memang hak dasar yang harus dimiliki sama tiap personal. Jadi kita nggak peduli sebenarnya, warga tidak usah risau pemerintah punya anggaran atau enggak, yang karena memang haknya harus dipenuhi, itu memang sudah tanggung jawab pemerintah. Ini sama halnya dengan kritik soal kita yang berisik, misalnya ada teman-teman yang berisik soal Ciangir, ayo dong peduli Abah gini-gini. Tapi selalu saja entah itu anggota dewan ataupun pemerintah bilang apa solusi yang sudah kalian tawarkan gitu kan, emang kalian punya ide apa gitu. Nah justru hakikatnya memang masyarakat ini tidak tahu pun tidak apa-apa, karena memang tugasnya pemerintah untuk ngasih tahu, untuk ngedukasi. Jadi ya dilihat lagi emang sejauh mana sih kebijakan pengolahan sampah ataupun pembatasan sampah dilakukan gitu. Balik lagi kebijakannya seperti apa, evaluasinya sudah dilakukan apa belum. Ya karena emang mereka lah yang harus memerintah gitu kan, dengan banyaknya warga gitu, termasuk bahkan saya setelah telisik lagi karena selama peliputan dapat pendampingan dari Aliansi Jurnalis Independen dan juga UNICEF. Setiap tetes yang dijatuhkan oleh truk sampah di sepanjang jalan itu juga sebenarnya sudah mencemari udara kita. Kita bahkan berhak untuk tidak merasakan bau. Nah teman-teman yang nonton atau Kamila bisa membayangkan nggak, ada rumah dekat TPA, setiap hari dia harus melihat truk sampah lalu lalang berikut dengan baunya. Sampai-sampai warga di sana itu nggak pernah nanya lagi kenapa sih rumah dekat saya nih bau. Bahkan mereka mulai membiasakan gitu kan, menyesuaikan dengan masalah. Padahal itu sebenarnya tidak harus dialami oleh warga Ciangir ataupun warga Kota Tasikmalaya. Jadi mungkin dari tadi yang Teteh sebutkan bahwa pemerintah kurang peka gitu, dan juga mungkin acuh dari pemerintah tersendiri dan juga kebijakan terhadap pengelolaan sampah ini belum cukup kuat gitu. Maka dari itu mungkin pemerintah harus peka gitu terhadap masalah sampah Ciangir, dan juga terkait anggaran itu bukanlah salah satu permasalahan ya Teh, karena mungkin hambatan lah. Mungkin nggak jadi hambatan kalian gitu untuk menanggulangi permasalahan Ciangir ini ya Teh. Betul, karena emang pemerintah itu punya semua instrumen. Iya. Maksud saya kalau misalnya dia kurang dana pasti ada celah yang bisa dilakukan, karena ya mereka kan pemerintah gitu. Kalau warga yang bilang mereka nggak punya anggaran itu bisa kita wajarkan, karena memang bukan tugas mereka untuk nguji itu sebenarnya. Dan lagi pun TPA Ciangir itu mendekati warga, bukan narasi yang dibangun pemerintah kan seolah-olah rumah warga yang mendekat ke TPA Ciangir, padahal memang TPA Ciangir yang terus melebar, yang terus membesarkan bahwa ya di sana lah buang sampah tuh gitu. Pada akhirnya, dan mirisnya itu orang-orang di Dinas LH ataupun petugas yang mungkin di UPTD pengelolaan Ciangir itu nggak pernah ngasih edukasi ke warga bahwa ada loh dampak yang akan dirasakan oleh mereka. Tidak pernah diedukasi, tidak dijamin kesehatannya. Puskesmas pembantu pun sampai sekarang
ya sekadar menunggu ada laporan sakit gitu kan ya. Ya inilah pemahaman soal apa yang terjadi di lingkungan, apa yang sudah rusak. Sebenarnya harusnya pemerintah tuh agile gitu ya dengan hal-hal perubahan ini, tapi ternyata enggak gitu. Jadi seolah-olah mereka harus nunggu ada korban dulu baru akan mengatasi gitu. Selanjutnya Teh, lanjut mungkin selanjutnya terkait masalah sampah Cianjur ini, mungkin sejauh mana gitu masyarakat berkontribusi terhadap krisis sampah ini? Apakah masyarakat yang di luar sekitar Cianjur gitu peka terhadap masalah sampah ini atau bagaimana? Kalau melihat ini ya respon publik Ya. memang cukup tertarik ya dengan apa yang terjadi di Cianjur. Saya juga membaca beberapa cuitan warganet di postingan-postingan pemberitaan gitu ya. Maksudnya jangan ya menitipkan pesan lah kepada pemerintah untuk ayo dong peduli gitu kan ya, jangan biarin mereka setiap tahunnya merasakan ini ya. Karena ternyata publik juga udah tahu bahwa kejadian di Cianjur itu tiap tahunnya udah berulang gitu. Jadi ikut iba, cuman memang ada harapan lebih sih kalau dari saya, karena kalau di pemberitaan kan kita juga butuh point of view dari dari selain akademisi, karena aku juga udah wawancara akademisi, pegiat lingkungan, pegiat hukum, karena memang ada proses kita bilangnya kejahatan lah gitu ya, karena ada abai yang dilakukan pemerintah, ada peran swasta yang juga ternyata kontribusi tapi tidak ada keinginan pemerintah untuk menelusuri itu. Jadi harapannya memang ada kelompok penekan yang serius memberikan advokasi, pendampingan kepada warga untuk mempertahankan hak-haknya. Kalau kita lihat kasus-kasus serupa ya seperti di Taman Sari juga, tapi di Bandung dan juga Dago Elos gitu ya. Mereka kan ada perampasan tanah gitu kan. Teman-teman mungkin bisa lihat betapa guyubnya mereka untuk membela sesama warga gitu. Nah, itu sih yang absen di Tasikmalaya aku rasa ya. Jadi masih mengotak-ngotakan bahwa Cianjur mah jauh dari rumah saya gitu kan ya. Jauhanan gitu kan. Dan di sana itu di Cianjur itu kita nggak pernah lagi sebelum sampai sekarang ya, setelah 100 hari aku liput nggak pernah ngelihat air sejernih yang ada di Cihideng. Jadi yang ada di Taman Sari itu tidak lebih bagus kualitas airnya secara kasat mata dibanding yang di Cihideng, di Tawang gitu. Dan kompleks banget karena di sana ada hak anak, ada hak warga sipil yang harus dipenuhi, dan setelah menelusuri ternyata ada sekolah di sekitaran Cianjur itu 200 meter dari tempat pembuangan akhir Cianjur. Jadi mereka yang langsung merasakan dampaknya, termasuk bau yang dikeluarkan dari TPA Cianjur yang kita nggak tahu nih kandungan udaranya apa. Salah satu dugaannya itu adalah ada gas metan itu ya, yang emang bisa berdampak serius ke kesehatan anak gitu. Dan aku mendengarkan cerita anak-anak, karena kalau meliput anak kan dia harus ada VOV anak juga. Kita harus melihat kejujuran mereka, apakah mereka benar merasakan bau betul. Dan ternyata kepala sekolah sering mengambil kebijakan untuk kalau misalnya lagi bau banget, anak-anak disuruh pulang duluan. Pulang aja daripada kita belajar sambil menghirup udara yang bau gitu. Dan kalau maksain banget pun anak-anak di sana selalu menutup hidung mereka pakai masker, atau yang perempuan pakai kerudung, yang anak laki-laki ya kayak gini pakai kaos pakai seragamnya gitu. Dan menurut aku ini sebenarnya nggak boleh terjadi ya, dan banyak banget peran pemerintah yang harusnya dilakuin gitu, dari dinas LH, dinas pendidikan, dinas kesehatan, terus juga apalagi ya, banyaklah hal-hal, karena memang Taman Sari unik, aku bilang unik. Kalau orang lain mungkin melihatnya dia tertinggal ya, karena emang salah satu yang termiskin, termasuk juga ada beberapa kondisi-kondisi memprihatinkan terjadi di Taman Sari. Rumah-rumah panggung masih ada di Taman Sari. Jadi harapannya itu ada kelompok penekan ataupun kelompok yang memang peduli
terhadap kepentingan warga sipil ini untuk mengadvokasi ataupun bonding lah ke warga bahwa ada loh hak mereka yang dilanggar, dan kalaupun mereka ingin menuntutnya bisa, dan bukan sebuah kejahatan gitu. Sekarang kita mau sampai kapan untuk memaklumi apa yang dilakukan pemerintah ini setengah-setengah gitu ya. Tapi ketika warga untuk menuntut haknya dianggap radikal gitu kan, dianggap pemrotes, pembuat gaduh gitu. Nah, ini hal-hal yang masih tabu di Tasikmalaya, dan aku sih sebenarnya harapannya Ciangir nih bisa jadi satu perubahan lah gitu ya, untuk teman-teman aktivis juga melek turut peduli. Coba deh live in 1 hari aja ke sana deh, baru kayaknya bisa ngerasain gitu ya. Gitu. Mungkin di kota Tasikmalaya ini mungkin ada beberapa kelompok ataupun aktivis yang masih peduli gitu terhadap Ciangir. Masih ada. Tapi mungkin ada beberapa juga masyarakat yang memang kurang gitu ya Teh, kurang peduli. Karena emang nggak mudah sih ya. Karena ilmu advokasi ini sebenarnya mahal dan sulit juga, jadi ya penuh perjuangan lah, karena kita harus memastikan juga warga setuju, warga paham dengan hak-hak mereka, paham dengan kewajiban yang mereka harus lakukan. Karena kalau tadi pertanyaannya soal kontribusi warga terhadap krisis soal sampah di Kota Tasik, ya ada juga, kita nggak bisa tutup mata bahwa tumpukan-tumpukan sampah di Ciangir itu ada kontribusi dari warga-warga di luar Ciangir gitu. Sampah-sampah yang mungkin kita nggak pilah di rumah gitu ya, dicampurin, meskipun memang aku pun baru menyadari itu setelah meliput peristiwa ini ya. Aku mulai merasakan bahwa ketika kita banyak memproduksi sampah dan membuangnya tidak dipilah atau dan sebagainya, ada dampak ke sana gitu ya. Dan yang merasakan dampaknya kan warga Ciangir gitu, karena ada sampah organik kalau nyampur sama plastik itu kan nanti ada akibatnya gitu. Dan inilah sosialisasi yang masih minim aku rasa ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kenapa aku bilang minim? Kalau kontribusinya sudah besar dan sudah terukur sistematik gitu ya, pasti ada hasilnya gitu. Dan ini nggak ada. Jadi meskipun aku nggak mengabsenkan kegiatan yang dilakukan pemerintah Kota Tasik hari ini dengan wali kotanya yang baru ya, ngambil sampah di jalanan, ngambil sampah di das, mikrodas kayak gitu-gitu, terus ngambil sampah di hal-hal yang sulit gitu. Karena gubernur kita juga kayaknya turun ke jalan selalu ya untuk ngomongin soal lingkungan gitu. Dan aku sih harapannya itu gak hanya sekadar sekarang lagi tren aja ya, tapi tolonglah dibuat untuk programnya matang gitu, dan benar-benar tahu apa sih masalah sampah di Kota Tasikmalaya. Karena tiap kota itu, tiap daerah itu unik dan punya kekuatan dan kekurangannya masing-masing gitu. Kalaupun kita ingin seperti Banyumas, ingin seperti Bogor atau seperti mana, ya tolonglah dilihat juga apa nih potensi ataupun kekuatan yang dimiliki di Kota Tasik gitu. Karena ya satu kemasan yang kita konsumsi pun kita kan ngitungnya cuma satu ya. Gimana kalau ada 10 orang yang pakai juga, 100 orang yang pakai juga gitu. Dan dalam tayangan ini juga aku mungkin ingin juga kampanye kayak terlalu formal ya, mengajak sedikit untuk bisa mengurangi produksi sampah plastik. Karena emang paling banyak, meskipun ternyata Dinas LH Kota Tasikmalaya itu nggak pernah menghitung jumlah kategori sampahnya, padahal itu oleh kementerian wajib dilaporkan, tapi Kota Tasik nggak pernah punya hitungan itu. Jadi ya mungkin kita harus mulai mengurus dari diri kita sendiri sih, karena emang kebijakannya nggak pernah mutakhir untuk bisa diterapkan ke warga. Ini VOV aku sih. Gitu. Ya mungkin Teh selanjutnya ada dari Teteh tersendiri gitu, ada apa sih pendapat atau solusi terkait permasalahan sampah di Ciangir ini? Kalau untuk sekarang solusi yang dibutuhkan warga nggak kejadian lagi sih. Sebenarnya Walhi Jabar udah sempat datang ke Ciangir
dengan bondingnya ke masyarakat termasuk penyampaian edukasinya, mereka menyimpulkan bahwa harus ada yang pindah dari sana. Dan kalau dilihat dari ini ya, kalau dilihat dari lini masa yang harus meninggalkan Ciangir itu ya adalah TPA Ciangir. Karena awalnya Walhi bilang landscape di sana adalah kawasan yang sangat terawat, sangat hijau. Jadi awalnya tempat pembuangan akhir yang kita sekarang timbun dengan sampah itu dulunya adalah sumber mata air. Itu menurut penelusuran Walhi ya. Dan di sana itu banyak potensi-potensi budidaya ikan, pertanian yang sekarang terhambat karena ada pencemaran itu. Warga-warga di sana udah jarang. Terakhir kali aku meliput udah nggak pernah lagi mengisi kolamnya dengan ikan. Ya dikosongin aja gitu karena takutnya mati lagi gitu kan, ganti rugi lagi ya. Jadi mirisnya itu pemerintah menggunakan strategi, bukan strategi lah, solusi yang sekadar untuk menenangkan dan berulang gitu. Jadi tiap tahun tuh selalu mengganti rugi gitu kan. Ganti ruginya tuh per kilo ikan lah, apalah gitu. Tapi ya terus terjadi. Jadi aku sih harapnya ini dikupas tuntas ya. Sesuai dengan judulnya, dikupas tuntas nih. Masalahnya nih dari mana? Karena ada peran dari TPA Ciangir, ada tadi yang warga bilang ada dari pabrik gitu kan. Ya tolonglah dibukalah itu tabirnya itu kan untuk bisa diterangkan sama pemerintah bahwa masalahnya itu ada dari TPA Ciangir segini gitu kan, dari pabrik segini, dan kalau emang salah ya katakanlah bersalah gitu. Kalaupun memang ada yang dilanggar ya tolonglah terapkan hukumnya gitu. Ini yang diperlukan dan harus dilakukan karena martabat pemerintah dipertaruhkan, termasuk juga hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah yang sudah direnggut itu ke masyarakat. Jadi itu sih harusnya bisa selesai, dan sekarang nih kayak lagi nunggu apa gitu kan sekarang lagi dikasih solusi nih sumur bor ya. Iya. Tapi kalau kita lihat hasil tes pH air itu yang pakai ya alat yang cepat itu, ya tadi aku bilang kan di awal bahwa airnya sudah nggak layak untuk Dikonsumsi. ya dikonsumsi, dan karena memang tanahnya juga udah nggak subur, terus nggak, dan ketika ngegali sumur bor dengan kondisi air tanah seperti itu, ya silahkan nilai sendiri lah apakah pola berulang juga akan terjadi gitu. Maksudnya nanti nggak ada air lagi, karena di sana itu susah air memang, dan bahaya paling yang sangat diwanti-wanti sama warga nih ketika kemarau panjang misalnya nggak hujan-hujan dan air licit yang dari TPA itu jatuh ke sungai, dan sedangkan debit air sungainya normal atau bahkan lebih tinggi, ya jatuhlah itu si air lin itu ke sungai warga yang dipakai nyuci, ke sumur gitu kan, ke sumber-sumber air yang digunakan warga gitu. Jadi harusnya sih dibentuk satgas sih menurut aku mah, satgas penyelesaian apa gitu kan, atau tim penyelesaian Ciangir. Dulu tuh sempat bikin tim Pemkot tuh, isinya ada beberapa sektor, cuman kayaknya nggak jalan ya. Cuman buat gertak atau penenang aja bahwa kita setidaknya ada upaya. Kebiasaan pemerintah kan seperti itu, kita ada upaya gitu. Iya, kita ada upaya, meskipun upayanya kayak setengah-setengah, dan ini tuh kayak greget banget lah. Karena kenapa aku bilang kayak gitu, kenapa aku seolah-olah seperti dramatis ya, karena memang 100 hari bukan hari yang sebentar untuk melihat kondisi di sana, meskipun aku pun 100 hari itu tidak menyeluruh semuanya, karena ada dua kelurahan yang terdampak. Ada kelurahan Mugarsari yang dekat dengan kampus 2 Unsil, ada kelurahan Taman Sari, dan juga ada satu satu desa di kabupaten yang juga terdampak gitu. Jadi besar banget harapan aku untuk semua mata tertuju nih ke Ciangir bahwa ya masalah ini bukan sepele gitu, dan ada yang dilanggar oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Mungkin dari tadi dari permasalahan sampah ini kan tadi Tete nyebutin bahwa terkait pencemaran ini ada salah satunya mungkin
Bisa kita lihat dari TPA-nya ataupun dari aktivitas pabrik ya teh gitu. Dan permasalahan sampah tersebut sudah menyebar luas gitu teh di sekitaran di sekitaran warga gitu ya teh. Dan juga mungkin pencemaran ini juga setiap tahunnya sering terjadi ya teh. Ya. Dan pemerintah tidak peka terhadap masalah sampah ini, maka dari itu mungkin pemerintah mulai dari sekarang harus peka terhadap masalah sampah di Ciangir. Dan mungkin kalau nggak salah wali kota sekarang itu fokus utama isunya juga lingkungannya teh. Iya sih, aku bisa bilang Kalau dibaca berita. aktivitasnya seperti itu. Tapi- Entah karena terpaksa tren ya. Atau Tapi ya kalau memang akan fokus dan berpihak kepada warga ya tolonglah sepenuhnya, jangan setengah-setengah gitu kan. Kalau bisa bukalah forum dengan masyarakat di sana. Kan sekarang kan masih baru ngumpulin sampah di kota, setengah kota ya. Iya. Itu sih. Tapi kalau untuk di sekitaran Ciangir tersebut ada dari pihak pemerintah nggak teh yang mungkin melihat terkait kondisi di sana ataupun ya bisa secara terjun langsung gitu teh terkait masalah di sana? Ya di sana kan ada UPTD pengelola TPA Ciangir ya. Terus ada juga lurahnya, ada kelurahan, ada kecamatan yang saya yakin kok mereka juga yang lebih dekat pasti melihat gitu. Cuman memang ada patron-patron yang membuat mereka terbatas gitu. Kita nggak bisa maklum soal apa ya, kalau misalnya kita lihat ada kesalahan dan kita tahu itu salah tapi diam kan berarti tetap membenarkan dong. Meskipun kita mungkin bisa lihat kayak lurah, camat ataupun apa orang-orang puskesmas di sana, mereka kan mungkin ASN ya. Jadi ya mana berani gitu kan. Bukan mana berani, kalaupun dia berani pasti ada yang harus dipertaruhkan gitu. Dan ya lagi-lagi sih ini balik lagi ke political will dan keberpihakan pemerintah kota termasuk ya wali kota sih. Jadi tahun ini mudah-mudahan nggak terulang ya kejadian itu. Dan meskipun besar potensinya akan terjadi lagi karena memang tidak ada sistem filtrasi di TPA, tapi saya sih harapannya nggak terjadi lagi ya soal air lindi yang jatuh ke sungai dan mencemari sumur warga termasuk cacahan plastik itu. Dan harusnya sih tahun ini pembuktian bahwa pemerintah kota memang serius menangani ataupun memperhatikan apa yang terjadi di sekitar Taman Sari itu kan Ciangir. Dan sebenarnya nama kampungnya itu Cikadongdong gitu teh, bukan nama Ciangir. Itu memang kayak common sense yang dari mulut ke mulut terus diomongin, ya jadilah Ciangir gitu. Dan penyebutan TPA pun ini sebenarnya permainan diksi tapi mempengaruhi ke mindset. Di beberapa kota TPA itu tempat pengelolaan akhir gitu kan, atau tempat pemrosesan akhir. Di kota Tasik nih masih tempat pembuangan. Ya kita hanya akan membuang pada akhirnya gitu. Dan karena masih segar pemerintahannya, uang-uangnya mungkin masih bisa diatur gitu ya. Nah, bisa dong ada sistem ataupun pengolahan yang harusnya berlaku di TPA Ciangir gitu. Sampai sekarang tuh kan nggak ada ya. Bahkan yang tadi aku bilang yang memilah tuh ternyata ya bukan yang petugas seharusnya memilah gitu, tapi memang kayak pemulung gitu. Kita harus berterima kasih kepada pemulung-pemulung yang ada di sana. Mereka sudah setidaknya berkontribusi untuk mengurangi memisahkan sampah yang ada yang di sana. Seharusnya terpisah gitu. Karena di kampus aja nih, kita kan sering lihat ada 2 jenis, 3 jenis kotak pembuangan sampah ya. Organik, anorganik gitu. Kita udah misahin nih dengan cerdasnya kita karena kita berada di lingkungan akademik gitu ya. Aku bisa bilang sekarang Unsil lingkungan elit. Dan ketika kita udah misahin, sama petugas kebersihan yang diambil, disatukan gitu. Jadi ya buat apa untuk kita bikin berlobang-lobang itu, tapi ternyata pas diangkut disatuin dan itu dipilah lagi manual sama pemulung gitu. Harusnya kan ada truk khusus
ngambil sampah organik atau gimana lah gitu ya di TPA Ciangir, barulah itu dia diolah, organiknya seperti apa, anorganiknya seperti apa gitu ya. Nah, aku lihatnya belum ada nih langkah-langkah ke sana gitu, masih karena ya masih penempatan orang sih, mereka masih sibuk dengan posisi-posisi politik, aku lihat kayak gitu. Jadi ya kita nggak tahu harus sabar atau harus menghilangkan harapan gitu. Baik Teh, mungkin terima kasih ya, tadi kita telah mengupas tuntas gitu terkait masalah Ciangir, mulai dari kebijakan dan juga apa yang terjadi di sana, mulai dari dampak dan juga akibat yang timbul dari sampah yang ada di sana gitu. Baik, mungkin terima kasih ya Teh telah ikut diskusi pada sore kali ini. Selamat sore Teh. Terima kasih semuanya. Bye.